Kelihatan, Pak. Kelihatan belum? Udah. Udah, Pak. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Nah, di dalam studi farmakoekonomi itu ada beberapa macam model studi dari sisi biaya. Di antaranya adalah ada cost minimization, ada cost effectiveness, ada cost benefit, ada cost of illness atau biaya sakit. Ya. Ada cost utility, biaya utilitas pelayanan kesehatan, ada cost konsekuensi, dan beberapa banyak yang lainnya, yang mana di semuanya itu ada yang di situ dihubungkan dengan quality justice of life dari pasien itu. Terutama kalau yang quality justice of life itu, QIALIS itu mengukur tingkat keberhasilan suatu pengobatan terhadap penyakit-penyakit degeneratif bisa, atau penyakit yang di situ menyangkut hidup dari seseorang. Karena di dalam farmakonomi itu tidak akan lepas dari masalah biaya, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang masalah biaya itu seperti apa sih, golongan pembiayaan di dalam pelayanan kesehatan seperti apa, ataupun biaya secara umum seperti apa, kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, jadi biaya atau cost adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Atau biaya adalah nilai dari sejumlah input faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau output. Dalam bidang kesehatan, produk yang dihasilkan adalah jasa pelayanan kesehatan. Ya. Jadi kalau kita melihat bidang kesehatan, inputnya apa? Input sebagai usahanya, biaya itu ya biaya yang berhubungan dengan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Nah, biayanya ini digunakan dihitung kira-kira berapa sih rupiah yang harus dikeluarkan oleh tiap pasien ketika dia memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga provider atau gampangannya rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, ketika dia memberikan pelayanan kesehatan, itu nantinya muncul balance antara biaya input, ya, biaya yang diperlukan dengan output yang dihasilkan. Misalnya di rumah sakit itu produk outputnya, ya, output yang diberikan adalah bentuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi, kamar bedah, biaya obat, terus biaya ambulans, ya, dan biaya-biaya yang lainnya yang di situ biaya laundry misalnya, biaya untuk kenyamanan pasien, ya, biaya listrik, macam-macam. Nah, itu semuanya harus dihitung sehingga tidak bagi provider tidak rugi, juga bagi pasien juga tidak terbebankan yang terlalu berat. Ini semuanya perlu dihitung, perlu dikaji secara ilmu ekonomi. Jadi jelasnya, jadi biaya itu adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditas. Itu biaya. Atau hal-hal yang dikeluarkan, diperlukan untuk memperoleh suatu komoditas. Di mana biaya itu bisa
bisa digolongkan menjadi beberapa golongan. Bisa dilihat dari berdasarkan pengaruhnya pada perubahan skala atau jumlah produksi. Itu biaya tetap sama biaya variabel. Terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kita juga bisa melihat dari berdasarkan lama penggunaannya. Lama penggunaannya ya biaya investasi, biaya pemeliharaan, sama biaya operasional. Tadi biaya investasi misalnya gedung, ya gedung itu investasinya kira-kira umurnya berapa tahun. Nanti itu menjadi biaya. Motor, mobil, kalau itu memang digunakan untuk proses produksi, itu dihitung juga sebagai biaya. Mobil bisa bertahan 10 tahun, maka nanti agar dia menjadi biaya, maka perlu di breakdown dalam berbagai menjadi 10 tahun, itu cara mudah. Ada juga biaya pemeliharaan, ada biaya operasional. Ketika gedung itu biar selalu bagus, tampil bagus, kan catatan harus dipelihara. Cat gampang lebih, cat itu kan dari tahun ke tahun memudar. Maka agar tampil prima, tampil beda, tampil bagus terus, maka perlu dipelihara, dicat ulang, ya, yang bocor-bocor ditutup, ya. Kalau kita melihat, kalau kita memakai misalnya keran, keran itu kan tidak selamanya dia akan prima terus seperti ketika baru, tapi dia suatu saat pasti akan rusak. Ya. Terus ada juga namanya biaya operasional. Nah, itu berarti skala berdasarkan lama penggunaannya. Kalau berdasarkan fungsi dan aktivitas sumber biayanya, itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ini penggolongan dari jenis biaya itu. Kenapa ini penting kita ketahui adalah untuk mengetahui nantinya mana sih yang di situ masuk biaya langsung yang berpengaruh langsung kepada pasien, berpengaruh langsung terhadap proses pengobatan, maupun yang tidak secara langsung tapi tetap ini merupakan konsep masuk dalam biaya. Ya. Juga nanti akan menyangkut tentang masalah siapa sih yang membiayai ini, siapa sih yang menanggung dari biaya pengobatan ini. Sebagaimana kita ketahui, namanya farmakoekonomi sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Trennya ini ketika era BPJS, era Jaminan Kesehatan Nasional, era jaminan kesehatan diluncurkan, maka peran dari kajian farmakonomi ini menjadi sangat penting, utamanya adalah bagi penyelenggara jaminan kesehatan, ya, utamanya bagi rumah sakit sendiri, karena kalau rumah sakit tidak berhitung terhadap biaya-biaya ini, padahal di dalam hal pengobatan suatu penyakit itu besaran biayanya itu sudah ditentukan oleh BPJS. Contohnya misalnya biaya untuk pengobatan hipertensi untuk 1 bulan bagi satu pasien itu misalnya hanya Rp100.000 yang bisa diklaimkan kepada BPJS Kesehatan. Nah, rumah sakit itu kan harus berhitung. Ya kan, harus berhitung biaya, berapa sih biaya operasional yang dibutuhkan untuk membiayai penyakit hipertensi ini. Berapa yang bisa diberikan untuk dalam bentuk obat kepada pasien, berapa yang harus diberikan kepada dokter yang di situ sebagai pelayan kesehatan, berapa
yang harus diberikan kepada para perawat, berapa yang harus diberikan kepada para direktur, dalam artian karyawan yang lain di luar pelayanan kesehatan langsung, berapa juga yang digunakan untuk operasional. Nah ini yang nantinya konsep-konsep ini, pembiayaan-pembiayaan ini menjadi harus kita ketahui. Kita harus pilah mana yang bisa ditanggung dan jenis biaya mana yang harus ditanggung oleh pasien langsung, jenis biaya mana yang di situ bisa ditanggung oleh provider, payer. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kita lihat biaya tetap atau fixed cost. Berarti kan tadi ada namanya berdasarkan biaya berdasarkan pengaruhnya pada perubahan skala atau jumlah produksi. Berarti kalau kita lihat konsepnya di dalam proses pelayanan kesehatan sih biaya mana yang digunakan untuk bisa menghasilkan pelayanan kesehatan dari sebuah rumah sakit. Itu ada namanya biaya tetap, ada biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang nilainya secara relatif tidak dipengaruhi oleh besaran jumlah produksi atau output. Artinya apa? Biaya ini harus dikeluarkan walaupun tidak ada pelayanan. Contohnya di rumah sakit. Rumah sakit itu ketika hari Minggu kan nggak ada pelayanan kesehatan ya. Ada apa? Dirawati Nabia. Kalau dirawati Nabia, kalau dirawat jalan. Kalau dirawat jalan kan nggak ada biaya, nggak ada pengeluaran di sana. Nggak ada pelayanan kesehatan di sana. Tapi listrik tetap ada. Ya kan, listrik tetap ada. Nah ini namanya biaya tetap. Atau ada pengeluaran yang lain di hari Minggu itu, contohnya ini. Contohnya apa? Biaya investasi gedung, ini biaya tetap. Biaya investasi alat medis, biaya investasi alat non medis, biaya investasi kendaraan. Ini kan tidak ada pelayanan, ada pelayanan itu akan tetap muncul. Ya, biaya investasi gedung, biaya investasi alat medis, biaya investasi alat non medis, biaya investasi kendaraan. Ini tidak ada pelayanan akan tetap muncul sebagai biaya. Terus ada biaya variabel cost adalah biaya yang nilainya dipengaruhi oleh banyaknya produksi atau output. Contohnya biaya habis pakai. Kalau biaya habis pakai kan tergantung berapa sih pasien yang dilayani kan. Misalnya pasien hipertensi 1 dengan pasien hipertensi 100, tentunya BHP yang dikeluarkan akan berbeda. Biaya BHP satu pasien misalnya 1 ya. Habis 1. Biaya BHP untuk 100 pasien bisa 100 pasien, bisa 100, bisa mungkin separohnya gitu. Tergantung dari kasusnya yang akan dilayani. Juga biaya habis pakai non medis, biaya makan minum, biaya listrik, biaya air dan lain-lain. Ya. Biaya listrik tergantung dari misalnya ketika dia melayani USG, rumah sakit melayani USG, kan berapa jumlah listrik yang dikeluarkan adalah ketika dia melakukan proses pemeriksaan dengan USG itu berapa kali nyalain kan juga terpengaruh dengan berapa jumlah pelayanan yang diberikan. Tapi ada listrik yang di situ dia sebagai fixed cost karena misalnya penerangan. Untuk penerangan dia mau tidak mau tetap harus mengeluarkan. Bisa menjadi fixed cost tapi dia juga bisa menjadi variable cost nama listrik. Biaya air dan lain-lain. Termasuk di sini adalah biaya obat, biaya untuk memperoleh obat. Kenapa obat masuk ke biaya kalau posisi sekarang ini? Karena di dalam hal
pembiayaan di rumah sakit, obat itu sekarang dipatok. Contohnya tadi, ketika pas kita melakukan proses pelayanan kepada pasien hipertensi, ya kan, pasien hipertensi, untuk pelayanan di rumah sakit sekarang menggunakan namanya model inasibisis. Inasibisis berarti Indonesia berbasis pada penyakit. Pembiayaan di Indonesia yang berbasis pada penyakit. Jadi kalau misalnya untuk pasien hipertensi itu bisa diklaim 100.000. Ternyata ya berapa sih biaya obatnya? Biaya obatnya berarti misalnya itu adalah 40% dari inasibisis, dari 100.000. Berarti kan 40.000 untuk biaya obat. Nah, dari 140.000 ini berapa yang di situ harus diberikan obatnya, jenisnya apa saja? Kalau misalnya ada amlodipin, ada amlodipin, ada paracetamol mungkin, ada furosemid misalnya, ada yang lain-lain. Nah, ini kan sangat terpengaruh dengan biaya yang harus yang diklaimkan kepada BPJS. Jadi kalau misalnya 40.000 ini, 40.000 bisa nggak sih dengan 40.000 itu diberikan untuk obat kepada pasien, misalnya amlodipin. Oh ya, amlodipin itu per tablet misalnya Rp500 untuk yang 5 mg. Padahal pasien membutuhkan paling tidak untuk 1 bulan berarti 30 tablet. Berarti 30 tablet dikalikan Rp500, berarti udah 15.000 sendiri. Belum nanti untuk obat yang lainnya. Kan? Nah, ini sangat terpengaruh. Itu. Aja lagi ngajar, nanti lagi ke sini. Ini jadi ini yang harus dihitung. Berbeda halnya ketika konsep dulu, ketika rumah sakit itu dia pasiennya adalah pasien umum. Obat itu bukan sebagai biaya, tetapi itu adalah menjadi income center, termasuk income yang diperoleh. Apa income? Termasuk salah satu income yang diharapkan dari sebuah rumah sakit. Karena apa? Setiap rupiah yang digunakan untuk belanja obat itu dia pasti akan menghasilkan keuntungan. Misalnya dari 100.000 untuk biaya belanja obat, dia akan rumah sakit akan mengambil keuntungan 20% sampai 25% untuk dari obat ini kepada pasien. Ya. Tapi dengan adanya konsep asuransi ini, biaya obat itu menjadi biaya, bukan sebagai income. Itu ya. Jadi bahwa biayanya tergantung dari biaya variabel itu berarti kan ini menjadi tergantung dari berapa sih si output yang mau dikeluarkan. Lanjut, ada namanya semi variable cost. Dalam praktek seringkali dialami kesulitan untuk membedakan secara tegas apakah suatu biaya masuk biaya tetap atau biaya variabel. Contohnya tadi yang saya omongkan, ketika listrik itu masuk ke biaya tetap atau biaya variabel ya. Nah,
Suatu contoh juga biaya pegawai. Pegawai itu kan dia ada namanya gaji pokok. Gaji pokok ini dia akan relatif tetap. Tapi di situ ada komponen namanya biaya variabel. Pegawai itu dia akan memperoleh bonus, akan memperoleh tambahan penghasilan, TPP, ya, dengan terpengaruh dengan berapa pasien yang diberikan, berapa pasien yang diberikan kepada yang dilayani oleh sebuah rumah sakit. Dengan pasien yang dilayani 100 sama pasien yang dilayani 1000 tentu akan memberikan memberikan TPP, mempengaruhi TPP tambahan penghasilan bagi pegawainya. Misalnya dengan pasien pegawai itu bisa melayani 100 per pasien 1000, berarti di pasien pegawai ini bisa memperoleh tambahan penghasilan 100.000. Tapi kalau biaya pasien pegawai ini bisa melayani 200 pasien dikalikan 1000 kan berarti TPP-nya dia akan bertambah. TPP dia akan bertambah menjadi 200.000. Nah ini jadi memang ada biaya yang di situ tidak bisa secara final, secara serta-merta dimasukkan ke dalam biaya variabel atau biaya variabel maupun biaya tetap. Contohnya tadi yaitu untuk biaya pegawai ya, jadi ini menjadi biaya yang di antara keduanya di atau bisa masuk di dua-duanya, atau dia dikelompokkan ke dalam jenis biaya tersendiri atau semi variable cost, ya bisa seperti itu. Jadi biaya pegawai, biaya pemeliharaan, pakaian, perjalanan dinas itu dia masuk sebagai biaya, tapi tidak bisa secara merta dimasukkan sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Bisa dalam bentuk golongan biaya tersendiri. Nah, terus total cost apa? Total cost yaitu jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Itu menjadi total cost yang dikeluarkan yang perlu dihitung dalam hal pembiayaan. Mudah ya, untuk jenis biaya yang pertama yaitu tentang berdasarkan pengaruhnya pada perubahan atau skala jumlah produksi. Itu ada dua, biaya tetap, biaya variabel ya. Terus berdasarkan lama penggunaannya. Yang kedua, berdasarkan lama gunanya itu ada biaya investasi, biaya pemeliharaan maupun biaya operasional. Itu ada dua macam, ada 3 macam. Di antaranya adalah biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang digunakan dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Biasanya batas waktu untuk biaya investasi ditetapkan lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah apa? Untuk pembangunan gedung, kendaraan, alat kedokteran, ya, perlengkapan meubiler yang masuk, perlengkapan meubiler masuk rawat inap, perlengkapan meubiler untuk rawat jalan, ya. Terus peralatan komputer, peralatan yang lainnya. Yang di situ masa pakainya itu lebih dari 1 tahun.
seperti gedung ini kan bisa sampai 20 tahun atau bahkan bisa lebih. Kendaraan masa pakainya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Komputer bisa 5 tahun, bisa 1 tahun. Alat-alat kedokteran bisa 1 tahun, bisa 5 tahun. Atau bahkan bisa lebih. Alat-alat yang hubungannya dengan teknologi bisa lebih dari 1 tahun, maksimal mungkin 1 tahun, maksimal 5 tahun. Nah, karena perhitungan biayanya itu adalah dalam 1 tahun, maka di dalam hal proses penghitungan pembiayaan itu disetahunkan atau annualized investment cost atau annualized fixed cost dengan memasukkan nilai inflasi. Jadi nantinya ketika kita investasi bangunan, kendaraan itu kita karena di Indonesia itu kan mengenal namanya inflasi ya. Nilai rupiah dari tahun ke tahun kan turun. Berbeda halnya kalau misalnya kita hidup di Amerika, hidup di Arab Saudi, itu dapat diibaratkan inflasi itu di sana itu hampir mendekati 0%. Sehingga ketika kita berinvestasi di sana di dalam bentuk dolar, dalam bentuk rial, itu nggak ada namanya bunga. Di bank Amerika ketika kita investasinya dalam bentuk dolar nggak ada namanya bunga, bahkan bunganya sangat kecil, 0, sekian persen 0, sekian persen dalam 1 tahun, karena perubahan dari nilai dolar itu nggak ada, perubahan dari nilai realnya Arab Saudi nggak ada terhadap dolar. Perubahan nilai dolarnya Brunei nggak ada terhadap dolar. Tapi kalau kita melihat rupiah itu dari tahun ke tahun dia semakin turun terhadap nilai dolar. Makanya harga-harga yang di Indonesia pun semuanya sangat terpengaruh dengan namanya inflasi. Ketika kita melakukan proses investasi, kita harus menghitung nilai inflasi yang kedepannya, nilai uang dalam tempo sekian tahun, NPV ya, net profit value. Berapa sih sebenarnya kalau misalnya kita berinvestasi 100 juta sekarang ini ya, kita uang nilai 100 juta sekarang ini bisa dipakai untuk membeli barang yang serupa untuk 5 tahun ke depan, misalnya itu 5 tahun ke depan. Bahwa dari barang ini kalau 5 tahun ke depan itu akan naik 2 kali lipatnya misalnya, maka ketika kita menghitung investasi 100 juta bahwa 5 tahun ke depan ini nilai ini kalau misalnya dibelikan barang harus berubah menjadi 200 juta untuk memperoleh barang yang sama. Udah ya? Bahwa ketika kita misalnya beli emas harga sekarang ini kita beli dengan nilai 100 juta. Emas harga ini dengan nilai 100 juta rupiah. 5 tahun kemudian untuk memperoleh emas 1 kilogram, gampangannya 1 kilogram yang kita beli dengan 100 juta sekarang ini, 5 tahun kemudian bahwa emas itu bisa kita jual seharga 200 juta rupiah. Ini. Nah, sehingga ketika kita menghitung investasi ini untuk muncul sebagai biaya
bukan menghitungnya dengan biaya perolehan, enggak. Tapi kita harus menghitung NPV-nya, net present value-nya, nilai yang akan datang berapa. Ya. Jadi ketika kita melakukan proses penghitungan biaya, annualized fixed cost-nya, kita harus menghitung namanya ini, dedek semua. Kita harus menghitung faktor inflasi ini, nilai inflasi. NPV. Ya, NPV. Kita harus menghitung berapa sih nilai yang sekarang ini dihitung untuk sekian tahun yang akan datang. Contohnya nilai untuk pembangunan gedung ini. Gedung 1M. Bahwa sekarang ini bisa membangun gedung dengan nilai 1M. Gedung ini akan bertahan 20 tahun. 20 tahun. Nah, 20 tahun kemudian ini untuk membangun gedung serupa berapa? Oh, biayanya misalnya 20 tahun kemudian ini bisa menjadi 3M untuk membangun gedung yang sama, kualitasnya sama, dengan besarannya sama. Maka ketika kita menghitung biaya investasi ini, ya, ini bukan 1M yang untuk proses pembiayaan ini, tapi kita harus menghitung biayanya adalah 3M. Ya. Yang dihitung sebagai pembiayaan, faktor pembiayaan adalah 3 miliar ini. Yang harus disisihkan sehingga nanti 20 tahun kemudian ketika gedung itu ambruk, kita masih punya penyisihan, ya, sisihan sejumlah 5M untuk bisa membangun dengan minimal dengan kualitas gedung yang sama. Ini namanya ketika kita membuat biaya investasi, ya, biaya investasi ini kita harus menghitung nilai inflasi. Ini di Indonesia sangat terpengaruh sekali. Berbeda kalau misalnya di Amerika misalnya, dari 1 miliar dolar yang dikeluarkan, ya, dari 1 miliar dolar yang dikeluarkan, 20 tahun kemudian perubahannya paling sedikit sekali, bisa cuma 1,1 dolar atau bahkan kurang dari ini, 1,1 miliar dolar, atau bahkan malah bisa kurang. Kalau di Indonesia bisa sampai menjadi nilainya 3 kali lipatnya yang dibutuhkan. Tapi kalau dalam bentuk dolar sangat kecil, perubahannya sangat kecil. Ini biaya investasi. Terus ada namanya biaya pemeliharaan atau routinital cost, adalah biaya yang fungsinya untuk mempertahankan atau memperpanjang kapasitas barang investasi. Tadi contohnya biaya pemeliharaan gedung, agar gedung ini tetap tampil bagus, berarti kan harus di gedung itu harus dipelihara, ya. Tampilan cat itu kan dia punya waktu umur 1 tahun, 2 tahun sudah memudar, maka dia perlu dipelihara, dicat ulang, ya. Ini namanya pemeliharaan gedung. Peralatan medik awal dipakai bagus, tapi ketika namanya motor, ya, alat elektronik, dia di dalam suatu ruangan yang di situ banyak berdebu, ini perlu dipelihara, perlu dibersihkan. Motor perlu dikasih oli, alat-alat listrik perlu dikasih pelumas. Nah, peralatan medik yang dibutuhkan bergerak, mereka bisa aus, dipakai karena aus, ya. Demikian
Ya, untuk pemeliharaan alat medik, kendaraan misalnya. Kendaraan itu mereka ketika harus ganti ban, ya, harus dikasih oli, harus agar performanya di situ tetap paling tidak mendekati ketika beli baru pasalnya. Nah, ini perlu pemeliharaan, maka ada namanya biaya pemeliharaan. Ini perlu. Biaya pemeliharaan ini perlu lazimnya direncanakan dan diselenggarakan setiap tahun. Terus ada namanya biaya operasional atau operasional cost. Adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan, memfungsikan atau mengoperasikan barang investasi. Contohnya kalau dalam dunia kesehatan, dalam bentuk klasifikasi biaya operasional tadi adalah gaji karyawan, biaya obat, biaya makan, biaya alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini kan bukan investasi, ATK, alat tulis kantor seperti buku, pulpen, ya, penghapus, kertas, ini alat tulis kantor, butuh biaya ini. Pewangi ruangan, ini masuk ATK. Biaya makan, namanya pasien datang menginap, berarti kan dia butuh makan, atau yang jaga di situ butuh makan. Makan itu kan bukan investasi, makan sekali makan habis, sekali makan hilang. Biaya obat ketika dia untuk kebutuhan 3 bulan, berarti ya belanja untuk 3 bulan langsung habis. Biaya umum seperti listrik, alat telepon, perjalanan, dan lain-lain. Ini menjadi biaya operasional. Yang besarannya operasional itu akan terpengaruh dengan jumlah pelayanan yang diberikan. Jadi biaya operasional yang pasti, ya, biaya operasional yang membedakan dengan biaya investasi tadi dan biaya pemeliharaan adalah sifatnya habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat, dapat diibaratkan kurang dari 1 tahun, ya, kurang dari 1 tahun. Ini yang membedakan antara biaya investasi dengan biaya operasional. Jadi biaya operasional dia adalah biaya yang masuk ke dalam habis pakai dan umurnya kurang dari 1 tahun. Ini untuk membedakan dengan biaya investasi. Untuk membedakan dengan biaya investasi dengan biaya operasional adalah itu. Dalam pembukuan, dalam prakteknya biaya operasional dan biaya pemeliharaan biasanya itu menjadi satu, yaitu dalam bentuk operasional and maintenance cost. Ya. Dijadikan menjadi satu biaya dalam akun biaya. Jenis yang lainnya berdasarkan fungsi dan aktivitas sumber biaya itu fungsi dan aktivitas terhadap produksi, terhadap output dari usaha. Itu yang biaya masuk dalam biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Masuk digolongkan menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu apa? Adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan atau biaya yang ditetapkan pada unit-unit yang berkaitan dengan pelayanan. Yang berkaitan langsung dengan pelayanan. Contohnya, gaji dokter, biaya obat, biaya reagen, biaya habis pakai. Ini masuk ke dalam biaya langsung.
Terus kalau yang biaya tidak langsung seperti apa? Biaya alat tulis, biaya administrasi, biaya transportasi, biaya pemeliharaan. Ini nggak langsung kepada pasien. Tapi yang ini, kalau misalnya dokter tidak digaji, ya apoteker nggak digaji, ya nanti nggak ada yang layani. Maka masuk dalam biaya langsung. Biaya obat, ya kan jelas ini langsung pada pasien, langsung kepada langsung mempengaruhi output, langsung mempengaruhi pelayanan obat. Biaya reagen untuk laboratorium, biaya habis pakai, kan langsung ini, langsung berpengaruh terhadap pelayanan itu. Tapi kalau biaya alat tulis, administrasi, transportasi ini nggak langsung. Transportasi yang bukan untuk ambulans ya, transportasi yang lain, bukan untuk ambulans. Ini masuk biaya tidak langsung. Ya. Jadi biaya itu ada biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Baik, dengan pengetahuan tadi dengan kelompok-kelompok pembiayaan, saya harapkan ini menjadi dasar. Kalau secara umum, secara konsep biaya seperti itu, ya, ada dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada berdasarkan pengaruhnya pada perubahan skala produksi, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ya, yang pengaruhnya terhadap biaya skala produksi, biaya tetap dan biaya variabel. Terus berdasarkan lama penggunaannya, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Di dalamnya ada biaya pemeliharaan. Terus berdasarkan pengaruhnya terhadap aktivitas pelayanan atau aktivitas output yang dikeluarkan, itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi ada tiga macam biaya. Nah sebenarnya ini konsep ini kalau secara uang umum ya biaya, tapi kalau di dalam hal konsep pembiayaan nantinya ini semuanya perlu dilakukan proses klasifikasi. Seperti apa kita lihat? Yuk kita lihat dalam hal ilmu ekonomi, terutama dalam bentuk ilmu farmakaekonomi. Biaya atau biaya peluang atau opportunity cost ini dalam farmakaekonomi didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumber daya dalam sebuah kegiatan. Dalam hal konsep biaya ini tidak selalu bahwa semuanya harus dipertukarkan dengan uang ya. Dalam farmakaekonomi tidak semuanya harus dipertukarkan dengan uang, tapi bisa diukur secara uang, diuangkan, disetarakan. Dalam pandangan para ahli farmakaekonomi, biaya kesehatan itu meliputi pelayanan atau perawatan kesehatan, terus biaya pelayanan lain, dan biaya yang diperlukan oleh pasien sendiri. Biaya yang diperlukan oleh pasien itu sendiri. Jadi ada biaya perawatan kesehatan, biaya pelayanan lain, dan biaya yang diperlukan oleh pasien sendiri. Contoh, biaya perawatan kesehatan itu ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya nirwujud, intangible cost, dan biaya terhindarkan atau overhead cost atau avoided cost. Seperti apa? Biaya perawatan yang langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan perawatan kesehatan. Meliputi biaya medis langsung, ada biaya obat, ya, dan berbau kesehatan, ada biaya konsultasi dengan dokter, biaya jasa perawat, uji laboratorium, biaya pelayanan informal, dan biaya kesehatan lainnya. Pelayanan informal itu berarti misalnya pasien itu dia pasien depresi misal, dia membutuhkan konsultan religi, konsultan rohani, ya konsultan rohani. Nah, tapi ini kan berpengaruh langsung terhadap proses pelayanan. Ini namanya biaya pelayanan informal.
Biaya kesehatan lainnya bisa mungkin ini namanya kalau dalam obat itu ajuvan ya, terapi ajuvan, terapi tambahan. Misalnya untuk mantep-mantep pasien dikasih uji laboratorium yang tidak ada hubungannya sebenarnya, tapi pasien akan lebih mantap. Jadi uji laboratorium tapi tidak ada hubungannya dengan yang untuk konsultasi dengan dokter atau dibutuhkan untuk proses pelayanan dokter. Ini biaya yang medis langsung, sementara biaya non medis langsung yang berhubungan dengan produk jasa seperti biaya ambulans, itu kan non medis sebenarnya. Biaya ambulans, biaya transportasi pasien lainnya, parkir, ini biaya langsung, ada biaya medis langsung dan ada biaya non medis langsung. Biaya transportasi pasien datang dari rumah ke rumah sakit kan butuh butuh biaya. Terus parkir, ini biaya langsung dalam hal proses pelayanan kesehatan, tapi tidak langsung sebagai bukan pelayanan medis. Terus penggunaan fasilitas rumah sakit untuk kamar inap, peralatan makan, ini biaya non medis maksudnya. Terus ada biaya perawatan kesehatan dalam bentuk biaya yang tidak langsung. Ini biaya langsung, tapi biaya langsung itu ada biaya non medis, biaya non medis ya. Terus ada biaya tidak langsung, itu adalah biaya yang berhubungan dengan sakit atau kematian atau sejumlah biaya yang terkait dengan hilangnya produktivitas akibat menderita suatu penyakit. Biaya contohnya, misalnya di sini adalah biaya transportasi tapi yang tidak langsung ya. Biaya hilangnya produktivitas, biaya pendamping anggota keluarga yang menemani pasien. Jadi ketika pasien itu di rumah sakit kan ada namanya biaya pendamping, mau nggak mau kan didampingi kan. Ketika kita menunggu itu kan ada biaya yang dikeluarkan oleh pasien atau oleh anggota keluarganya itu sendiri, itu untuk biaya untuk mendampingi. Biaya hilangnya produktivitas, ketika sakit berarti kan kalau pedagang itu dia harus jualan, dia otomatis akan kehilangan omset pada saat dia sakit itu. Ada namanya biaya nirwujud tadi ya. Jadi kan dalam proses konsep biaya itu kan ada biaya perawatan kesehatan, ada biaya langsung, biaya tidak langsung, terus ada biaya nirwujud atau intangible cost. Biaya nirwujud itu apa? Biaya nirwujud itu adalah biaya yang sulit diukur dalam unit moneter, namun seringkali terlihat dalam pengukuran kualitas hidup. Misalnya rasa sakit dan rasa cemas yang diderita pasien dan atau keluarganya. Ini kan kalau rasa sakit itu kalau dalam penilaian skala itu kan bisa di skala dari 1 sampai 10 itu dari normal itu berapa sih skalanya. Sehingga nanti bisa mempengaruhi kualitas dari pasien, kualitas hidup. Ketika kita sakit gigi misalnya, itu kan kualitas hidupnya kita berkurang. Ya, kualitas hidupnya kita berkurang. Dengan kita menahan rasa sakit, rasa nyeri, atau mungkin ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, itu kan juga sehingga yang tadinya kita hidup normal, ketawa-ketawa, happy-happy, tapi dengan kita ada muncul rasa cemas, rasa was-was, yang tadinya happy menjadi murung, yang tadinya senang menjadi cemberut, yang tadinya ketawa-ketawa menjadi murung, kan menjadi kualitas hidupnya menjadi berkurang. Tapi ini tidak bisa
susah diukur secara moneter, itu susah. Sehingga tidak bisa serta-merta dikonversi dalam bentuk satuan uang, tapi ini diekspresikan kalau dalam hal penghitungan nanti ada namanya quality adjusted life years, kualitas hidup orang yang disetahunkan. Ada skalanya itu, ada skalanya. Quality adjusted of life ini nanti biasanya kalau dalam farmakaekonomi akan diukur di dalam CUA ya, dengan menggunakan metode dari CUA ya. Biaya hilangnya produktivitas itu adalah dalam hal penghitungannya seperti apa. Jadi nilai moneter atas hilangnya kesehatan sebagai nilai yang hilang dari produktivitas ekonomi karena kesehatan yang buruk. Kecacatan itu perhitungannya menggunakan metode berbasis pendapatan. Maksudnya apa? Ketika kita itu sakit, cacat itu, atau ada munculnya kematian yang harusnya orang ini menghasilkan ekonomi dalam tempo 1 tahun 1 bulan atau mungkin sekian hari, nah itu penghitungannya bisa dilihat dari berapa sih yang dihasilkan dari orang itu dalam setiap hari setiap bulannya. Ini dikalikan jumlah hari yang hilang karena sakit ya, Contohnya di Indonesia itu yang menjadi dasar proses penghitungan nilai moneter karena kehilangan kesehatan ini adalah didasarkan pada UMR misal, UMR, upah minimum regional, atau kalau enggak ya dari PDB, produk domestik bruto, atau kalau misalnya ini orang informal ya dari hasil wawancara. Contohnya misalnya orang impor, kalau misalnya dia pegawai berarti kan kalau dia tidak masuk dipotong, misalkan dipotong. Oh, UMR-nya Wonosobo misalnya 2 juta per bulan. Ketika orang ini sakit selama 10 hari berarti untuk 1 bulan berarti kan dia sepertiga kali 2 juta, berarti kurang lebih sekitar berapa itu? 1,2 jutaan misalnya, atau 1,3 juta. 20 berarti 7.700.000 yang dia hilang. Untuk misalnya untuk ketika dia orang itu sakit selama 10 hari. Atau misalnya dia pedagang sayur, pedagang informal, pedagang biasa, dia yang harusnya jualan keliling. Oh, setiap keliling dia bisa menghasilkan 100.000 per sekali keliling 1 hari. Maka dalam pemilihan moneternya pun berarti 100.000 dikalikan 10 berarti bisa 1 juta per dalam sekali sakit misalnya. Jadi nilai hilangnya produktivitas bisa dihitung berdasarkan tadi. Jadi pendapatan yang hilang karena dia sakit, nilai moneternya seperti itu. Jadi biaya hilangnya produktivitas ini dihitung seperti itu, dihitung berapa sih nilai produktivitas yang hilang. Dalam hal biaya perawatan kesehatan di depan itu ada namanya biaya langsung, biaya tidak langsung ya, ada biaya nirwujud, intangible cost, ada biaya yang terhindarkan. Maksudnya apa sih biaya terhindarkan? Ketika biaya perawatan ini, biaya kesehatan ini dilakukan, biaya kesehatan adalah potensi pengeluaran yang dapat dihindarkan karena penggunaan suatu intervensi kesehatan atau teknologi kesehatan.
Suatu contoh yang mudah di sini kita sebagai contohnya adalah biaya pengobatan stroke. Biaya pengobatan stroke bisa dihindari dengan minum obat hipertensi secara rutin. Kok bisa ya? Bisa. Karena kalau orang hipertensi dibiarkan saja, ketika ada terjadi pecahnya pembuluh darah di otak, dia bisa memicu munculnya stroke. Coba bayangkan ketika ada orang yang di situ sudah kena stroke. Kira-kira kualitas hidupnya seperti apa sih? Kan sangat turun sekali. Bahkan kalau yang sudah parah itu sudah nggak bisa bergerak. Seolah-olah dia itu hanya diem aja di kasur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sarafnya mati karena tersumbat. Karena adanya pembuluh darah yang pecah di otak. Nah, akibat kalau ketika orang stroke kan udah otak nggak bisa bekerja. Akhirnya yang tadinya dia kualitas hidup 100% langsung menjadi cuma 10% toh. Kalau orang 10% toh ya hidup segan mati pun tak mau ibaratnya. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya ini bisa dihindari, ya. Stroke itu bisa dihindari dengan minum obat hipertensi secara rutin. Ketika kita minum obat hipertensi secara rutin, ini kan biaya kan. Obat itu kan biaya. 1 hari dia setiap hari harus minum obat dan rutin 1 tahun. Misalnya untuk biaya obatnya 1 juta untuk 1 tahun. Ya. Tapi ketika dia stroke, berapa obat yang perlu diberikan ketika dia itu kena stroke? Bisa sampai 100 kali lipatnya. Dengan stroke, penyakit stroke itu ya bisa 100 juta bahkan bisa lebih. Atau mungkin paling ringannya misalnya dengan operasi otak misalnya itu misalnya ringan-ringannya 10 juta biaya. Tapi dengan kualitas hidup juga dengan kualitas hidup ya kalau sudah kena stroke kan kualitas hidupnya pasti langsung turun drastis ya. Hilang pendapatannya, hidupnya menjadi tidak normal, jalannya nggak normal seperti biasa ya, pergaulannya nggak normal karena sudah cedal, sudah nggak nyaman. Stroke. Tapi dengan dia minum hipertensi 1 tahun misalnya 1 bulannya 100.000, 1 tahun cuma 1,2 juta, tapi kualitas hidupnya dia tetap 100%, terus biaya terhindarkan dari stroke. Yang tadinya misalnya dengan kalau harus operasi 110 juta kan ada nilai plus, ya ada nilai plus. Tapi biaya ini tidak bisa dihindari. Mau nggak mau harus dilakukan. Mau nggak mau ini harus harus dirutinkan, harus dikeluarkan untuk menghindari penyakit yang lain. Tadi dibawa ke sana sama ibu. KTP. Pakai HP. Jadi gitu. Jadi kalau perbandingannya itu ya. Jadi biaya yang terhindarkan atau apa ya? Biaya yang terhindarkan adalah potensi pengeluaran yang dapat dihindarkan karena penggunaan suatu intervensi kesehatan. Atau ada juga dengan teknologi yang lain. Misal, biaya untuk pengobatan stroke bisa dihindari bila tata laksana di bawah 6 jam pasca gejala. Ada apa yang dinamakan namanya golden time. Golden time. Jadi orang pasien stroke dia bisa kembali normal itu apabila dalam tempo 6 jam pasca serangan itu langsung memperoleh
langsung memperoleh penanganan. Ini namanya golden time. Langsung memperoleh penanganan. Dikasih obat sehingga orang ini bisa pulih paling tidak 99% atau 95% dari sedia kala. Kalau misalnya dia penanganan stroke-nya itu bisa di atas 6 bulan, 6 jam, yang tadinya harusnya bisa pulih 92%, bisa cuma separuhnya aja. Nah, ini jadi biaya untuk pengobatan stroke bisa dihindari bila tata laksana di bawah 6 jam pasca gejala. Contohnya itu. Jadi biaya terhindarkan adalah biaya atau potensi pengeluaran yang dapat dihindarkan karena penggunaan suatu intervensi kesehatan. Mudeng ya. Nah, dari konsep-konsep biaya ini kita harus melihat perspektif bahwa biaya ini menurut siapa sih sebenarnya. Dilihat dari provider, unit layanan, atau dilihat dari masyarakat, atau dilihat dari pasien itu sendiri. Jadi perspektif biaya ini bisa dilihat, dipandang dari 3 sudut pandang. Itu dari masyarakat, dari institusional, maupun dari pasien itu sendiri atau dari pengguna layanan. Dari perspektif masyarakat, sebagai contoh kajian farmakonomi yang mengambil perspektif masyarakat luas adalah penghitungan biaya intervensi kesehatan. Seperti program penurunan konsumsi rokok. Itu untuk memperkirakan potensi peningkatan produktivitas ekonomi atau penghematan biaya pelayanan kesehatan secara nasional dari intervensi kesehatan tersebut. Jadi dengan adanya konsumsi rokok, harapannya adalah penyakit paru-paru berkurang, karena penyakit yang lainnya berkurang. Ini semuanya bisa meningkatkan produktivitas ekonomi. Ya, ekuitas biaya pengobatan untuk penyusunan formularium rumah sakit misalnya. Di dalam hal proses pengobatan, formularium rumah sakit, obat apa saja yang bisa dimasukkan tentunya harus dihitung terhadap pembiayaan, besaran pembiayaan suatu pengobatan. Jadi semua obat yang masuk ke formularium harus dihitung benar-benar sehingga bisa untuk menekan biaya rumah sakit. Contoh yang lainnya adalah penghitungan analisis efektivitas biaya untuk penyusunan daftar obat esensial nasional dan formularium nasional. Ini dari perspektif kelembagaan. Sementara dari perspektif individu, biaya perawatan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup tertentu sehingga pasien dapat menilai suatu intervensi kesehatan hidup bernilai atau tidak dibandingkan kebutuhan lainnya. Contohnya ya tadi, kalau misalnya dia berobat ke rumah sakit, itu dia berkorban dengan sekian uang, itu dibandingkan dengan dia tidak berobat, itu kualitasnya seberapa? Kualitas hidup dia berpengaruh seberapa? Tentunya kan sebanding nggak sih, misalnya dia harus, saya ke rumah sakit, diobati, ke rumah sakit itu mengeluarkan uang 300.000 misal, tapi dengan dia berobat ke rumah sakit, dia bisa menjadi lebih happy, kualitas hidup dia menjadi bagus. Nah, ya, perspektif biaya itu lihat dari perspektif mana, tinggal sudut pandangnya dari mana, sisi mana dulu. Sehingga kalau kita melihat berdasarkan perspektif tadi, perspektif biaya dari sudut pandang mana saja,
kita bisa melakukan proses identifikasi terhadap biaya itu sendiri. Dari sisi mana sih kita memandang? Jadi kalau kita lihat dari pengobatan, kos biaya pengobatan langsung, itu dari pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan termasuk dalamnya obat, dokter, ya, biaya dokter, biaya profesional yang lain, biaya rumah sakit, itu semuanya bahwa ini dilihat dari perspektif semua tempat. Tapi atau kita melihat kepada pasien dari pengobatan langsung, pengobatan tidak langsung, ya, terusan pengobatan yang tidak berhubungan atau yang tidak terpengaruh langsung, yaitu biaya produktivitas loss, biaya produktivitas, pasien memandang ini sebagai biaya semua. Tapi kalau di sisi provider yang namanya biaya, ya ini biaya pengobatan langsung dan biaya hanya pengobatan langsung ini aja yang menjadi perspektif dari rumah sakit. Yang bisa ditanggung oleh asuransi adalah biaya pengobatan langsung. Tapi kalau kita melihat dari sosial, dari pemerintahan, secara sosial, secara keseluruhan, juga semua biaya ini menjadi berpengaruh semuanya, menjadi suatu bentuk biaya semua. Dan menjadi perspektif tanggungan yang menanggung. Nah, ini jadi tadi yang konsep-konsep biaya tadi secara ilmu keilmuan farmakoekonomi semuanya dihitung karena semuanya berpengaruh terhadap kualitas hidup dari orang yang akan memperoleh pelayanan kesehatan. Tapi dari konsep-konsep ini semuanya yang ditanggung oleh yang mau dibayarkan, yang ditanggung dari sebuah institusi rumah sakit adalah yang hubungannya dengan direct medical cost atau biaya pengobatan yang langsung, yaitu dalam bentuk biaya pelayanan kesehatan. Ya, biaya kesehatan itu terdiri dari apa? Ada yang langsung, ya, yang dikeluarkan oleh rumah sakit dalam bentuk obat, ya, dalam bentuk biaya rumah sakit, dalam bentuk fee profesional, fee dokter, nah, itu biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Sementara yang mau ditanggung oleh asuransi juga sama yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu dalam bentuk pelayanan kesehatan langsung. Tapi dari sisi pasien, semua biaya dianggap biaya, termasuk kalau misalnya di situ dalam pelayanan kesehatan kan pasien mengeluarkan biaya itu menjadi biayanya dia. Atau dalam bentuk cost sharing, jadi sebagian ditanggung rumah sakit, sebagian ditanggung oleh pasien. Kan ada pelayanan kesehatan yang situ tidak bisa diklaimkan ke rumah sakit atau tidak bisa diklaimkan ke asuransi, mau tidak mau itu menjadi tanggungan pasien, itu namanya cost sharing. Tapi pasien juga karena dia sakit, dia harus menanggung biaya di luar pelayanan kesehatan, yaitu transport ke rumah sakit, biaya parkir, biaya makanan yang di luar tanggungan rumah sakit, ya, yang dia mungkin buat makan sendiri, buat makan keluarganya, termasuk biaya yang tidak berhubungan, ya, yang tidak langsung, ya, itu dalam bentuk hilangnya biaya produktivitas. Dari sini misalnya, ini ada contoh, nanti saya share di Google Class, ya, nanti di Classroom. Pengaruh perspektif terhadap perhitungan biaya, ini ada beberapa biaya. Silakan
berdasarkan ini ya, berdasarkan para golongan biaya tadi yang masuk dalam direct medical cost, yang masuk dalam direct non medical cost dan indirect cost itu dihitung. Terus yang masuk dalam perspektif provider, yang masuk perspektif pasien sama payer, kalau ini nanti dijadikan exercise di rumah, mana yang masuk ke dalam golongan-golongan tadi dan berapa besaran total biaya yang dikeluarkan. Ya. Ini jadikan sebagai tugas. Terus kalian masukkan, dihitung, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Biaya ini nanti, soalnya ini nanti akan saya share di Google Classroom ya. Dari apa yang saya terangkan, ada yang bertanyakan kira-kira? Belum ada, Pak.